itu didasari kepada kebenaran yang kekal. Tetapi kalau di dunia prinsip-prinsipnya itu hanya sementara. Sedangkan saudara kalau di dunia ini, saudara akan berjumpa prinsip-prinsip kerajaan Allah itu sepertinya paradoks, bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Waktu Yesus berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku. Katakan, berbahagialah kamu yang miskin dan lapar. Berbahagialah kamu yang dihina. Berbahagialah kamu yang bermurah hati. Saudara, Tuhan punya prinsip. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Bukan sebaliknya. Hidup ini kumpulin yang banyak, bukan. Justru hidup ini menabur yang banyak. Karena dari situlah Tuhan akan menjadikan kita sukses dan berhasil. Ya, kalau di dunia kan tidak. Ya. Bahkan Tuhan katakan, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu malah akan kehilangan. Tetapi barang siapa mau memberikan nyawanya, dia justru akan mendapatkan nyawanya. Justru akan memelihara hidupnya yang kekal. Jadi ada paradoks yang berlawanan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Tetapi saudara akan dapat mengerti prinsip kerajaan Allah setelah saudara dibaharui pikiran saudara. Ya. Kalau kita belum dibaharui pikiran kita, kita akan sulit mengikuti prinsip itu. Dan firman Tuhan akan membaharui pikiran saudara. Amin. Amin. Ya, kalau di dunia disuruh kasihilah musuhmu, ya mana bisa, gitu kan? Ya, orang dunia tak ada yang bisa, saudara. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya tak bisa. Disuruh menabur yang banyak, disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Dikatakan di dalam ayat Matius 5, berbahagialah engkau. Yang apa nih? Kita pikir yang punya uang banyak, bukan. Berbahagialah engkau yang miskin. Lah, kok malah miskin berbahagia? Ya, ditanya lagi, yang mana? Berbahagialah engkau yang dicela dan kok dicela dianiaya berbahagia. Ya, jadi berbeda prinsip kerajaan Allah, tetapi di dalamnya ada kebenaran yang mutlak. Kalau engkau jalani, engkau benar-benar berbahagia, saudara. Ya. Engkau benar-benar akan sukses. Ya. Dikatakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Ya. Semua orang kepengennya jadi orang yang terkecil atau terbesar? Besar. Iya, mau di depan atau di belakang? Mau terhormat atau di belakang? Terhormat tuh. Ya. Semua orang mau menjadi terkemuka atau terbelakang, terkemuka. Ya, Tuhan bilang boleh. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar. Nah, ini mulai Yesus katakan, dia harus menjadi yang kecil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran dalam kerajaan Allah untuk kita menjadi sukses. Tetapi sukses dalam kerajaan Allah yang sejati. Amin. Amin. Bukan sukses di dalam dunia yang sementara, tetapi sukses yang sejati, yang absolut, yang mutlak, yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara mengikuti prinsip kerajaan Allah adalah prinsip yang tak tergoncangkan. Tetapi kalau saudara ikut prinsip dunia, prinsip ini cuma berlaku sementara, tetapi tidak akan bisa berlaku selama-lamanya. Sedangkan kalau dalam kerajaan Allah, kita menghadapi krisis, kita menghadapi situasi yang berat, kita menghadapi kesulitan, dianiaya, kita dihina, kita mengalami berbagai macam himpitan, itu semuanya kita akan lihat sebagai sesuatu yang temporary,
yang sementara. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, ya, ada orang yang menghina, sementara. Ya, gitu ya. Saudara sedang menghadapi krisis keuangan, dipecat dalam kantor, sementara. Karena saudara ada di dalam prinsip kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Ya, corona ngeri, udah ada 50.000 orang mati. Sementara. Karena saudara tidak hidup di dalam prinsip dunia, saudara hidup di dalam prinsip kerajaan Allah yang kekal, yang tak akan tergoncangkan. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal yang ke-10. Dikatakan di sini begini. Ayat yang ke-39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara lebih senang saudara gak usah menginjil, tetapi tidak akan dipenjara, tidak akan dibunuh, tidak akan dianiaya, atau saudara lebih senang memberitakan Injil walaupun harus dianiaya, walaupun harus masuk penjara, walaupun harus kehilangan nyawa? Lebih senang yang mana? Waduh Pak, kalau saya suruh pilih ya, kalau bisa jangan dianiaya, jangan dipenjara, jangan ini ya. Saudara jangan melihat belakangnya, yang penting dalam kerajaan Allah itu di depannya, saudara. Di depannya itu yang paling penting ya. Maka Tuhan katakan, penderitaan kamu sekarang yang kamu jalani ini nggak ada artinya ya, dibandingkan dengan kemuliaan. Ini kan prinsip yang bagus sekali, saudara. Di dalam hidup ini kalau ada orang yang mau dengan susah payah menderita sekarang, orang-orang tidur dia belajar, orang-orang santai-santai dia nambah ilmu, ini pasti orang bakalan sukses. Dia tahu gak apa-apa sekarang aku menderita ya, gak pesta, gak jalan-jalan, karena setelah ini aku pasti akan mengalami kemuliaan yang besar. Saudara, kalau orang-orang yang mau sukses ya, dia harus membuat dirinya menderita dulu. Nggak ada yang enggak. Kalau saudara nggak mau menderita sekarang, saudara akan menderita lebih besar di belakang. Lebih baik sekarang saudara belajar ngangkat 20 kilo, 30 kilo ya, daripada sekarang saudara ngangkat 1 kilo tapi di belakangnya nanti ada beban 100 kilo sudah nggak kuat. Orang-orang yang kuat ngangkat 100 kilo walaupun badannya cuma 50-60 kilo, itu dia latihan tiap hari. Dari ngangkat 5 kilo, 10 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Dari latihannya ini mereka ototnya sakit nggak? Sakit tuh. Ya, saya pernah coba ngangkat, berat banget ya, sakit semua besoknya. Tetapi yang mau mencoba mengangkat supaya nantinya kuat, dia akan terus sikat terus. Sakit nggak apa, 10 kilo sakit, 20 kilo sakit, 30 kilo sakit. Lama-lama enggak. Begitu datang beban berat, dia enteng. Nah tapi yang nggak mau ngangkat-ngangkat berat-berat, aduh nggak mau, langsung kena masalah. Yang berat langsung kolaps, KO langsung. Ya. Jadi di dalam kerajaan Allah, Tuhan justru menginginkan saudara sekarang ini tidak mempertahankan nyawa saudara. Jangan cari nyamannya, tetapi saudara carilah sekarang ini waktu di mana saudara bisa bekerja dalam kerajaan Allah. Saudara bisa memberitakan kabar baik bagi kerajaan Allah. Saudara bisa melakukan pekerjaan yang baik kepada orang lain, karena saudara tahu pekerjaan baik yang saudara lakukan kepada orang lain
akan menghasilkan tuaian yang besar dalam hidup saudara, sekarang dan juga nanti. Waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus, aku sudah kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harta, rumahku sudah direbut, diambil sama orang-orang yang memusuhi aku. Sekarang apa yang aku dapat? Yesus bilang, jangan khawatir, karena apa yang kamu kehilangan sekarang akan kamu dapat 100 kali lipat nantinya. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 19 ayat 29. Ya. Matius 19 ayat 29. Baca sama-sama saudara. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat sekarangnya, dan nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada orang yang berkorban sekarang yang tidak akan mendapatkan upah 100 kali lipat. Amin. Kasih tahu teman kanan kiri, upahmu 100 kali lipat. Nah, gitu ya. Itu udah disediakan Tuhan. Tuhan nyediain upah bukan 2 kali lipat, bukan 5 kali lipat. Tuhan sediain upah buat saudara itu 100 kali lipat. Amin. Amin. Tapi harus mau meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak, meninggalkan harta, berkorban, memberi. Tetapi saudara tahu, nantinya saya akan menuai 100 kali lipat. Jangan sekarang saudara tidak berani memberitakan kabar baik, tidak berani kehilangan kenyamanan, tidak berani kehilangan harta, supaya nantinya akan beroleh keselamatan. Justru kalau kita nggak berani memberikan, tadi sudah saya perlihatkan ayatnya, saudara akan hilang. Jadi kalau ada orang yang sekarang kehilangan, kira-kira kemarin dia hidupnya ngapain? Iya, tidak memberitakan Injil, tidak menabur, tidak memberi, ya, tidak berkorban. Makanya sekarang mereka kesusahan. Tetapi kalau saudara sudah tahu prinsip ini, saudara mulai sekarang, dan saya mau tahu, di dalam kerajaan Allah tidak ada kata terlambat. Amin. Amin. Ya, kasih tahu teman kita, kamu belum terlambat. Haleluya. Ya, kalau kita belum dapat jiwa, kita belum menangkan jiwa, kita belum beritakan Injil selama ini, jangan khawatir. Tuhan kita itu tidak pernah bilang, udah telat, nggak kepakai lagi, nggak. Dia pasti kasih saudara kesempatan yang kedua. Pasti masih ada kesempatan. Jadi tidak pernah terlambat. Amin. Jadi kalau saudara mau belajar sekarang, ya saya udah 50 Pak, baru mau belajar, nggak apa-apa, belum terlambat. Upah 100 kali lipat masih ada. Nah, gitu ya. Pak, tapi saya udah terlanjur, waktu muda saya nggak bisa bahasa Inggris. Loh, belum terlambat. Belajar sekarang, kamu akan lihat tahun depan kamu sudah mahir berbahasa Inggris. Amin. Saya ngajar, ya, orang tua udah umur 60 belajar bahasa Inggris waktu itu ya. Saya bilang, ya, ibu-ibunya, ibu luar biasa, ya. Tetapi ibu, walaupun ibu tua, tidak berarti pikiran ibu tua. Pikiran ibu masih muda. Pikiran ibu ini nggak ada batas usia. Ya, di dalam diri kita ini, jiwa kita tidak mengenal tua. Yang tua itu kulit kita, daging kita tua. Tetapi jiwa dan pikiran kita nggak pernah bisa tua. Jadi ibu mau belajar itu yang dipakai dagingnya atau pikiran? Pikiran. Loh, saya pikir pikiran saya ikut diri tua, Pak. Enggak.
Yang tua itu cuma badan ibu, pikiran ibu bisa. Ibu dengan pikiran ibu, saya tanya, coba pikirin ibu minum Coca-Cola pakai es, bisa nggak ibu bayangin? Bisa. Itu di mana? Di pikiran. Di daging ibu bisa nggak minum? Wah, bangku saya minum es, nggak mau saya. Ya. Tetapi ibu bisa nggak dalam pikiran? Bisa. Nah, di dalam pikiran ibu bisa ngapain aja? Tidak ada yang terbatas. Wah, akhirnya dia belajar. Saya kasih dia kaset, saya kasih dia untuk dengerin di Walkman. Kemudian dia waktu itu masih ada Walkman, waktu saya masih mengajar bahasa Inggris, ada Walkman dan dia dengerin. Saya bilang, ibu belajar 1 tahun 100 jam. Karena kalau orang kuliah 36 SKS itu satu minggunya belajar 1 jam. Jadi kalau 360 itu berarti ibu sudah belajar 36 SKS. Kalau 100 jam ibu belajar setiap hari sejam. Ya kalau 360 jam itu ibu sudah sama seperti ibu belajar 36 SKS. Ibu seperti orang kuliah. Jadi saya belajar 1 hari sejam Pak ya, sehari ya. Setahun saya sama dengan sudah belajar 360 jam. Itu sudah sama saya belajar 36 SKS di universitas. Wah, benar. Saudara, saya hanya ngajar dia seminggu karena mahal kan. Sekali datang 500.000 ya. Kalau dia 7 kali belajar sama saya sudah 3,5 juta. Dia belajar 1 bulan 8 kali sudah belajarnya 4 juta. Wah, banyak ya Pak ya? Iya. Tetapi ibu saya kasih bahan buat belajar sendiri. Dan kemudian setahun jangan sampai nggak belajar bahasa Inggris. Setiap hari ibu dengerin, ikutin ngomong. Hello, my name is, I'm a student of Jakarta College. I am 65 years old, umurnya 65. Ya terus ibu kalau udah ngomong direkam. Apa yang ibu dengar, ibu ngomong, ibu ada alat ngerekamnya di depan. Yang kaset yang ini benar, di depan ada lagi tape buat ngerekam. Oke Pak. Saudara, setahun saya ketemu dia, bahasa Inggrisnya sudah lancar, dan dia bilang sekarang saya malah ngasih les kepada anak-anak. Waduh, luar biasa. Iyalah, saya kan diajarin Bapak 4 juta Pak, dia bilang. 1 bulan bayar yang 4 juta katanya, karena les private gitu ya. Nah, saudara, kalau saudara mau belajar apa saja, setiap hari 1 jam, 1 tahun 360 jam, saudara akan jadi orang yang mahir. Amen. Dalam bidang apa saja. Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan bodoh, tidak ada. Yang ada orang itu punya kepandaian di dalam pikirannya, tetapi dibiarkan tertidur pikirannya. Saudara mau belajar apa saja tidak pernah terlambat. Saudara bisa mulai sekarang. Amin. Amin. Saudara baca buku apa saja ya, saudara akan jadi pasti mahir. Belajar tata boga, belajar tata rias, belajar bagaimana saya bisa berjualan makanan, bagaimana saya bisa memperbaiki radio, bagaimana saya bisa memperbaiki TV. Apa saja saudara bisa pelajari, dan setelah saudara pelajari, orang cari saudara. Kalau radio rusak, kalau TV rusak, kesananya. Kenapa? Karena saudara sudah belajar dan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Saudara, orang yang paling banyak menolong orang lain, itulah yang akan menjadi orang yang dicari. Kalau saudara sudah menolong orang lain, saudara akan dicari. Uang juga akan mencari saudara. Amin. Amin. Ibu Teresa pada waktu itu yang di India, seorang rohaniawati, pernah pergi
ke India dan ditawarin jabatan di perusahaan, ditawarin untuk mengajar di universitas, tetapi dia bilang enggak, saya ingin memberikan bagian hidup saya untuk membuat orang yang paling menderita supaya dapat meninggal dengan cara yang layak. Karena pada waktu itu begitu banyak orang yang sudah sekarat mau meninggal karena di Kalkuta itu orang-orang miskin banyak sekali di zaman dia, dan mati terlantar di pinggir jalan. Dia bilang, saya hanya ingin memberikan orang-orang ini saat dia menjelang kematiannya, dia merasa disayang, diperhatikan, dan didampingi. Dan dia berikan seluruh hidupnya. Dan dia bilang tidak ada satu orang pun yang harus meninggal dunia dalam keadaan sedih. Semua orang yang berjumpa dia setelah itu pulang ke surga dalam keadaan tersenyum dan bahagia. Dia bilang itu visi saya, membuat setiap orang yang berjumpa dengan saya, setelah selesai berjumpa dengan saya, mereka pulang ke surga bahagia karena dicintai. Dan Ibu Teresa ini memberi terus apa yang dia punya. Satu saat ada seorang pengusaha yang mau meninggal sekarat, dan dia punya harta banyak sekali di India, saudara. Kemudian dia panggil istrinya, dipanggil anaknya. Nah, papa punya harta yang begini banyak, tidak akan membuat papa bahagia. Hari ini papa merasa hati papa ketakutan, sedih menjelang kematian. Coba panggil Ibu Teresa, karena banyak cerita kalau orang mau meninggal didampingi dia, merasa tenang masuk ke surga. Dan benar saudara, dipanggillah oleh anaknya dan dia didampingi bertemu dengan Ibu Teresa. Pada waktu sudah bertemu, pengusaha ini bilang, selama ini harta saya tidak ada artinya, tetapi kalau ibu mempunyai harta saya, pasti artinya banyak. Saya sekarang menemukan arti hidup saya karena berjumpa dengan ibu. Saudara, tahu apa akhir ceritanya? Seluruh harta kekayaannya dia diberikan kepada Ibu Teresa untuk pelayanan. Saudara, seorang pengusaha yang punya harta banyak, akhirnya dari kecil dia tumpuk uangnya banyak. Begitu dia mau meninggal, itu diserahkan kepada seorang yang tidak pernah cari duit, ya. Tetapi seluruh uang pengusaha itu ada di tangan seorang ibu yang memberikan segala-galanya untuk kehidupan orang lain. Saudara, di mana saja prinsip kerajaan Allah ini pasti akan efektif, pasti akan berhasil di dalam hidup semua orang yang menerapkannya. Pada waktu Abraham keluar dari tanah kasih, tidak bawa apa-apa, tetapi dia persembahkan hidupnya, dia korbankan segala-galanya, bahkan anaknya dia siap berkorban, anaknya dia korbankan. Dan hasilnya apa? Dia menjadi bapak bagi segala bangsa. Memang yang keluar dari rahim istrinya ya cuma satu. Siapa namanya? Ishak, cuma satu. Tetapi dampak daripada kehidupan Abraham diberkati dengan kekayaan yang luar biasa dan punya anak rohani yang lahir di rumahnya sebanyak 450 orang, dan banyak ribuan orang lain lagi yang ditolong oleh Abraham karena Abraham telah berkorban terlebih dahulu, berikan segala-galanya, termasuk anaknya pun mau diberikan kepada Tuhan. Ya. Saudara, prinsip kerajaan Allah ini adalah prinsip
yang berbeda dengan prinsip dunia. Tetapi kalau saudara mempraktekannya, saudara akan melihat hasilnya, upah 100 kali lipat dan hidup yang kekal akan menyertai saudara. Amin. Kita nggak mau hidup di dunia ini punya sedikit, begitu meninggal kita tidak menjadi pengaruh besar buat orang lain. Dia lebih baik sekarang kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita menjadi hamba semua orang. Kita menjadi pelayan semua orang. Dan saudara tahu, orang yang menjadi hamba dan pelayan, orang ini tidak akan pernah berhenti untuk memberi yang terbaik dari hidupnya, sehingga seluruh yang ada dalam hidupnya itu tersalurkan, tidak hanya tinggal di dalam dirinya dan dikubur di TPU. Banyak orang-orang ini sekarang hartanya banyak di dalam dirinya, tetapi nggak pernah dimanfaatkan. Begitu mati, semuanya masuk ke dalam kubur. Kalau Yesus, saudara, dia katakan, semuanya aku persembahkan kepadamu ya Bapa. Inilah tubuh, jiwa, dan rohku, semuanya sampai darahku habis. Dan dia katakan, sudah selesai. Depositonya Yesus itu dihabisin semuanya, barulah dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Waktu Paulus mau meninggal pun begitu, dia katakan, darahku yang terakhir sudah siap dicurahkan, karena aku melihat mahkota sudah menang. Orang-orang yang meninggal bahagia adalah orang yang sudah memberikan banyak seluruh hidupnya buat orang lain, barulah kosong pulang ke Bapa disambut dengan meriah. Jangan sampai di sini nggak pernah mau ngasih apa-apa, disimpan ilmunya, disimpan pengetahuannya, disimpan hartanya, semuanya kumpul di sini. Waktu ditanam keberatan, saudara. Kebanyakan nggak pernah dibagi-bagi sama orang. Waktu pengangkatan nggak ikut terangkat karena kebanyakan. Disimpan sendiri. Kalau saudara mau pulang, pastikan semua yang dikasih Tuhan sudah tersalurkan. Amin. Amin. Pengusaha India tadi begitu banyak hartanya, tetapi begitu meninggal merasa kosong hatinya karena belum siap. Tetapi kalau saudara di dalam hidup ini telah menjadi pelayan buat semua orang, menjadi hamba buat semua orang, saudara sudah memberikan semuanya, meninggalkan yang nyaman untuk menabur bagi kerajaan Tuhan, saudara akan menerima upah 100 kali lipat sekarang ini dan menerima hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.